Mungkin saya akan share singkat saja selama 10 menit bersama-sama bagaimana business in the midst of COVID yang terjadi pada saat ini ya. Kalau kita melihat saat-saat COVID ini seperti jelas sekali a challenge ya. Beberapa mengatakan ada hal yang saat ini terjadi itu ya dalam perjalanan kita, seolah-olah dalam COVID ini kita diajak untuk reset button bersama-sama. Ada 3 hal yang kita diajak untuk reset pada waktu kita terjadi war. Sebagian kita mungkin nggak mengalami perang ini, sebagian kita juga nggak mengalami depression 1930 itu ya, global depressions, perang dunia 1, perang dunia 2. Tapi Anda dan saya mengalami generasi pandemik ini yang suddenly more than 200 nation mengalami challenge yang sama, seluruh negara mengalami lockdown itu ya. Tapi pandemi ini mengajak kita untuk riset bersama-sama, untuk kita diajak untuk think through bersama-sama di dalam challenge ini ya, dalam perjalanan kita bersama-sama. Nah, Yakobus mengajarkan kita untuk kita cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata. Dalam cepat untuk mendengar ini kita diajak untuk think more and then speak less. Nah, di tengah-tengah goncangan COVID ini banyak berita demi berita, kalau kita dengerin semuanya kepala kita bisa pusing sendiri. Tapi saya temukan dalam beberapa saat ini, at least 1 bulan sudah ya kita work from home, untuk kita diajak untuk cepat mendengar, think more, speak less, dan lambat untuk berkata-kata, supaya kita bisa melakukan reset the button ini, membuang kemarahan, membuang hal-hal yang kotor, membuang hal-hal yang penuh kejahatan yang menghalangi rencana Allah di dalam setiap kehidupan kita semuanya. Nah, saya tanya Tuhan, COVID ini gimana? How do we turn around COVID ini? Bagaimana kita bisa mengubah situasi COVID ini? COVID-nya kita harapkan ya 1 minggu, 1 bulan, 2 bulan, hilanglah virusnya. Tuhan ngajak untuk kita kembali kepada Christ Center. Karena the real COVID, which is hitting the family, hitting the business, politik, economic, semuanya, kita diajak untuk kembali kepada pengajaran Kristus sendiri, the Christ Center. Karena dia Allah yang control the whole universe. Mazmur 24 dikatakan, the earth is the Lord and the fullness thereof. Bumi ini milik Tuhan dan segala isinya. Jadi kita sebagai teman-teman dalam IFGF Marketplace, dalam sebuah komunitas yang kita percaya pada Tuhan, kita hanya bisa bersandar kepada pengajaran Kristus. If you lack wisdom, Yakobus mengatakan minta kepada Tuhan, dia akan memberikan tanpa henti-hentinya. So saya ajak untuk kita mulai dalam work from home ini untuk kembali kepada Christ Center. Membicarakan kepada kita untuk obedience, karena saat ini kita diajak untuk bisa mendengar suara Tuhan dengan sungguh-sungguh. Obedience is the language of love. So whatever it takes, Tuhan mau untuk kita taat kepada Dia, untuk kita mendengar suaranya. Dalam obedience, seperti saya pernah khotbahkan, seperti Hopakoe, kita ada payung, kita akan dipagari itu. Ability to hear under God, that's what the word obedience. V membicarakan vulnerability, yaitu brokenness, kerentanan. There's so many people teks saya, gimana Pak Sujimi, I don't have the answer terus terang semuanya, tapi saya tahu bahwa Tuhan hatinya dekat kepada mereka yang hatinya hancur. Tuhan sangat expert, bahkan one of the hobby, bahkan satu-satunya tujuan Bapa mengutus anaknya untuk menjumpai mereka yang mengalami vulnerability ini, brokenness. Dan saya percaya bahwa the bottom line, God still my providers, tapi kita harus berani terbuka membawa kehancuran kita semuanya. The moment kita ngalami itu, the moment kita take that step, yang I membicarakan intentionality, niat. Karena Tuhan mau setelah ini kita niat. What is the most significant yang akan kita lakukan? Kita seperti dimasukkan dalam pertandingan sebagai seorang pelari, dan kita lari dengan banyak orang. The goal daripada pelari adalah I have to finish the line. Nggak peduli saya nomor berapa, itu nomor 2, tapi saya harus sampai the course itu ya.
Nah, orang nggak pelari, dia harus mendisiplinkan dirinya, dia harus melatih dirinya sedemikian rupa sehingga dia bisa sampai tujuan. Tuhan mau untuk kita nggak lagi mediocre, khususnya dalam doing the way we do business. Saya percaya lewat COVID ini God will give you wisdom, revelation, sehingga Anda tidak mau lagi melakukan hal-hal yang rata-rata atau yang ala kadarnya. Whatever you do it like unto the Lord. Setiap businessman kita diajak untuk menjadi murid Tuhan Yesus Kristus. Dan kita diajak untuk mampu memuridkan orang lain. You guys CEO, you guys manager, you have a lot of influence, people under you, surround you, yang Anda bisa ceritakan nggak sekadar cuman duit, tapi menceritakan bagaimana mereka semua bisa connect kepada Tuhan di dalam kehidupan mereka. So COVID ini, selama 1 bulan ini Tuhan memberikan kata yang cukup unik gitu ya. It's been in my heart, saya tuliskan sudah cukup mungkin hampir ya lumayan lah 30-40 halaman saya tuliskan gitu ya. Something yang Anda juga bisa bawa nanti. Yuk kembali kepada Christ Center, obedience, vulnerability, intentionality, and then discipleship. Nah, Yohanes 21 itu salah satu perkataan Kristus setelah dia bangkit dari antara orang mati. Ya, ini ceritanya murid-muridnya cari ikan, guys, cari ikan, and then the rest of them, ayat 34, the rest of them said, oh, gua mau ikut dong. Petrus, Thomas, dia ikut bersama-sama, Nathaniel, as the whole gang lah gitu ya. Cari ikan karena mereka sebagian fishermen, tapi surprisingly setelah mereka got into the boat, mereka caught nothing that night. Semalaman nggak dapat apa-apa. Kalau situasi sekarang mungkin wah mau bisnis apa, semuanya harus lockdown, close down, kita mau semangat bisnis pun rasanya we cannot do. When the sun came, Jesus was standing on the beach, but they did not recognize them. Yesus ada di situ, tapi mereka nggak mengenalnya. Lalu saya sangat kagum dengan perkataan Yesus, satu dari sekian banyak perkataan Kristus setelah dia bangkit dari antara orang mati. Jadi setelah dia bangkit 40 hari, dia menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya, baru setelah itu 10 hari pencurahan Roh Kudus, disebut hari Pentakosta. Lalu Tuhan ngomong, good morning, did you catch anything for breakfast? No. Dia nggak tahu bahwa itu gurunya. Dia jawab, tidak. And this is the key of significance daripada orang-orang yang jujur, daripada seorang pengusaha yang jujur itu ya. And then Tuhan ngomong, throw your net off to the right side of the boat and see what happens. Yang ngomong Yesus, tapi mereka nggak recognize. Tukang kayu challenge kepada para nelayan, tebarkan jalamu sebelah kanan. And you know the story, and they did what he said. All of a sudden, there were so many fish in it. They were not strong enough to pull in it. Jadi tiba-tiba mereka mendapatkan sekian banyak ikan, mereka bahkan nggak kuat. And then Markus 6 ini slide yang terakhir. Itu Yesus sedang mengajar, banyak orang ikut dia. Lalu murid-muridnya ngomong, guru, mereka suruh pulang aja, hari telah malam. Nggak ada budget, nggak ada duit. Ayat ini mengatakan, yuk kita mulai dengan apa yang kita ada. You know what happened? 5 roti, 2 ikan dipegang di tangan Tuhan. And then the multiplications happen. Kasih makan 5.000 orang, plus sisanya 12 basket. This is a practical advice untuk teman-teman. Ya, make sure business model kita healthy, make sure company kita sehat dalam apa? Yang pertama, financially. Ya, kalau kita menghadapi ini, we have to think strategically. Kita harus berpikir secara realistik. Dalam arti, kalau bisnis Anda ada mortgage dengan bank, I encourage you to talk to your bank. Make sure you renegotiation dengan bank, apakah bisa di reschedule dan sebagainya, ataukah the bank bisa take whatever business model atau business transaction yang sedang terjadi. Make sure, my encouragement, jangan sampai Anda terjerat dengan loan bank yang sangat signifikan sehingga Anda harus tergulung lebih lama lagi. Yang kedua, my encouragement adalah talk to your team, talk to your staff, your directors, managers,
Kalau kita small business, nggak semuanya mungkin staff bicara aja apa adanya, kita gimana? My CEO kemarin propose kepada saya, Pak Jimmy bisa nggak kita melakukan cut? Dia bicara kepada staff yang lainnya, which wow, amazing, dia katanya nggak keberatan. Saya belum sign sih, saya have to pray, should I do that atau enggak. Tapi it's okay if you have to do it. Kita sedang membuat arrangement untuk cut salary untuk April sampai Mei ini, ada yang 50%, ada yang 40%, ada yang 30%, itu ya. 50% of course itu level director ke atas lah, cut-nya paling tinggi. Lalu kalau managerial ya mungkin 40%, kalau staff 30%, itu ya. Nah, itu yang mungkin saya bisa mengusulkan. Yang ketiga, downsizing is okay kalau Anda harus downsizing gitu ya. Bisnisnya nggak produktif, ya just lebih baik Anda tidak terjerat dalam operation yang berkelanjutan dan kita nggak tunggu COVID itu gimana. So teman-teman, yuk, this is a moment saat dunia silent, semua rebahan. I encourage you, I prophesy to you, untuk Anda boleh bangkit, jangan rebahan, think through, think strategically, minta hikmat Tuhan untuk melakukan hal-hal yang besar lewat kehidupan Anda. God bless you.